Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Baik, ini guys, saya akan berbincang-bincang, berbagi pengalaman, dimana pengalaman ini pribadi yang pernah saya alamin dan pernah saya berjalankan bertahun-tahun. Hampir semua orang tanya ke saya, apa benar gitu. Pengalaman ini pernah saya alamin sendiri bertahun-tahun ya. Dan sekarang akan saya jawab dan akan saya kupas tuntas semuanya. Ada yang bertanya banyak itu tentang ke WA grup, ke WA saya, WA pribadi. Dia bertanya, "Bang, bener nggak itu bang? Orang itu bisa melihat jin atau melihat setan ya?" Oke ya, akan ku jawab semua pertanyaan biar ku kupas tuntas. Ini pengalaman pribadi saya, bukan tebul-tebulan, bukan rekayasa. Ini yang pernah saya alamin. Manusia itu kalau kepengen lihat jin, ya di badannya harus ada jinnya. Di badan kita itu, entah jin itu kita taruh di mata, entah taruh di badan, itu harus ada. Kalau manusia seutuhnya kayak kita itu tidak bakal bisa ngelihat jin. Tapi kalau kepengen lihat jin, ya di badan kita harus ada jinnya juga. Baru kita bisa ngelihat jin, baru bisa kita komunikasi kepada jin. Itu yang pernah saya alamin. Tapi itu tergantung pada sifat manusia masing-masing. Kalau menurut agama Islam itu ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan karena melanggar syariat Islam. Itu yang pernah saya alami pribadi saya sendiri. Tapi sekarang saya udah tidak pakai itu lagi. Saya pernah memakai itu selama 5 tahun. Ya, 5 tahun saya memakai itu, bahkan badan pun tergores apapun nggak sakit. Tapi kehidupan kita itu seakan-akan kayak tersiksa gitu. Jadi kita itu kalau tidur, di saat tidur itu kayak mau dicekek orang, kayak orang halu lah itu. Kayak mimpinya tuh aneh-aneh lah. Mimpinya itu pengalaman pribadi saya. Karena saya dulu sebelum terjun ke hipnoterapi, saya terjunnya ke dunia spiritual. Ya istilahnya kayak dunia perdukunan lah ya. Dunia perdukunan. Tapi saya bukan dukun. Tapi saya terjunnya ke dunia perdukunan, bergabungnya. Jadi pengalaman saya begitu guys. Kalau Anda kepengen lihat setan, lihat jin, ya di badan Anda sendiri harus ada jinnya. Itu baru bisa melihat, baru bisa komunikasi. Tapi kalau di badan kamu sendiri nggak ada jinnya, ya itu nggak bakal bisa. Ini pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya yang pernah saya jalankan. Nggak tahu yang lain. Itu pengalaman saya yang pernah saya lakukan, saya jalankan selama 5 tahun. Bisa ngobrol sama jin, sebenarnya bisa. Cuma ya itu, badan kita harus ada jinnya juga. Bahkan kalau jin itu sudah menyatu ke badan kita, badan kita itu digebukin nggak sakit ya, nggak sakit. Bahkan kadang-kadang golok pun nggak mempan ke badan kita itu. Cuma kitanya nyesek, kepikiran kita juga kacau, kehidupan kita juga kacau, ada imbal baliknya itu. Terus kita kalau punya duit itu ya,
Ini sebulan tuh gaji yang kerja sebulan gaji yang 1.500.000 itu sehari habis, nggak tahu kemana, itu nggak tahu, bingung saya juga. Terus kita tuh banyak musuh guys, banyak musuh ya, mungkin pengaruh dengan kekuatan kebal atau apa itu kali ya. Karena dulu tujuan saya kan bukan untuk melihat jin, tujuan saya itu untuk kekuatan badan bisa kebal gitu, tujuan saya itu dulu saya dapatkan di daerah Gunung Lawu, tapi sekarang saya buang. Itu pengalaman saya, karena banyak yang di WA saya yang masuk, bang bener nggak orang itu bisa ngobrol sama jin ya saya katakan bisa kalau manusianya ada jinnya, tapi kalau manusianya nggak ada jinnya nggak bisa, yang pernah saya alamin. Tapi ada anehnya, ada keganjelannya, karena kalau Anda beragama Islam tidak diperbolehkan Anda memelihara jin itu ya. Makanya kalau sekarang ada seorang gus, ustadz atau kiai bisa melihat jin ya berarti dia ada jinnya gitu. Dia bisa menentukan masa depannya gitu. Oh ini di sini ada jin apa, di perut kamu ada jin ular, di kepala kamu ada jin singa. Kalau udah bisa menebak begitu, berarti dia juga mempunyai jin gitu. Maaf saya ngerokok ya. Bahkan kalau kita sudah mempunyai jin atau perewangan itu yang masuk di badan kita ya, sudah menyatu, itu pun kita suruh apapun bisa. Suruh jelek juga mau, suruh baik juga mau, tergantung kita yang mau nyuruh. Tapi rata-rata mengajak untuk kejelekan, rata-rata itu pribadi saya ya, yang pernah saya alamin itu. Tapi nggak tahu kalau yang lain. Saya menjawab banyak pertanyaan, terus menjawab di video-video itu banyak yang katanya bisa melihat jin. Ya itu saya katakan, kalau manusia bisa melihat jin, berarti di badannya juga ada jinnya. Tapi kalau manusia bisa melihat jin, di badannya tidak ada jinnya, nggak bisa. Saya jamin nggak bisa. Apa gunanya ilmu kebatinan? Kecuali ilmu kebatinan lah saya percaya, karena saya lagi menekuni ilmu kebatinan. Tanpa kodam, tanpa ritual. Jadi hanya kebatinan doang, batin kita sendiri. Angen-angen gitu deh. Ilmu angen-angen, ilmu titen gitu. Ya. Jadi kawan-kawan harus bisa waspada, harus bisa hati-hati, bisa menilai. Ini pengalaman pribadi yang pernah saya alamin sendiri. Karena dulu saya orang jalanan, orang ya dianggaplah nakal lah gitu. Tapi dulu tujuan saya mencari ilmu kebal, supaya badan saya itu kebal. Ternyata ya itu, kalau mau kebal ya badan ditaruh jin. Itu kalau permainan yang pernah saya alamin gitu, ditaruh jin. Nah ternyata kalau badan kita ditaruh jin itu, kita bisa ngomong sama bangsa jin juga gitu. Ya, kalau orang yang nggak paham dikira wah sakti nih, badannya kebal, sakti nih, bisa ngobrol sama jin. Ya iya, orang badannya ada jinnya, tapi tersiksa guys badan kita itu. Kalau tidur nggak enak, nggak nyaman lah buat tidur itu, nggak nyenyak. Terus kehidupan kita sehari-hari itu ya, bergaulan itu banyak musuh. Karena entah pengaruh ilmu kebal atau apa nggak tahu ya. Itu banyak musuh. Terus yang saya rasakan tuh rezeki itu kayak seret gitu. Seret. Jadi susah untuk mengumpulkan uang gitu. Ini pribadi saya yang pernah saya alamin gitu ya. Tapi nggak tahu kalau orang lain. Kita hanya sharing-sharing aja gitu. Tapi nggak tahu kalau yang lain, beda kan, sifat manusia beda-beda. Kalau ini pribadi yang pernah saya alami. Emang tujuan saya dulu kepengen kuat badan itu, pengen kebal. Karena hidup saya di pelabuhan dulu.
di pelabuhan, jadi resikonya gede. Nah, saya dulu terpancing karena ilmu-ilmu begitu gitu. Ternyata saya rasakan itu ke badan kita itu tersiksa gitu. Kok makin lama saya bukannya adem ke badan, tapi malah banyak musuh gitu. Tapi ya saya jamin jago, walaupun kita banyak musuh, istilahnya kita dibacok orang, ditonjok orang itu nggak sakit itu. Tapi ya itu, kita nggak bisa menyimpan rezeki juga ketolak gitu. Itu pribadi saya, karena banyak yang nanya tentang begitu. Terus di YouTube banyak yang pertanyaan begitu ya, yang membahas tentang bangsa jin. Nah, ini saya kasih jawaban pribadi yang pernah saya alami. Setelah itu saya paham tentang dari kawan-kawan, akhirnya saya buang. Nah, saya memperdalamin hipnoterapi. Disitulah saya menemukan jalurnya, adem di pikiran. Itu guys ya, pengalaman saya yang tanya-tanya tentang, bang bener nggak manusia bisa melihat jin? Buka mata batin, indra keenam. Kalau saran saya, yang belum terlanjur jangan, karena akan menyiksa badan kamu sendiri. Karena kalau kamu sudah menyatukan itu bangsa jin ke badan kamu sendiri, Anda itu emang benar Anda bisa melihat jin, bisa ngobrol. Anda kebal, badan kamu kebal, tapi Anda banyak musuh. Di mana-mana punya musuh. Bahkan kita itu kejam gitu, ke siapapun kejam, jangankan ke orang lain, kadang-kadang ke anak bini aja kita kejam gitu. Jadi nggak ada rasa kasih yang kadang-kadang gitu. Nah, itu pengalaman saya. Mungkin kawan-kawan yang pernah memiliki kayak saya mungkin hampir sama lah, yang bertujuan kepengen punya ilmu kebal. Nah, karena apa? Tujuan saya dulu kepengen punya ilmu kebal. Ya emang benar, kebal benar. Tapi saya nggak tahu kalau saya itu bisa melihat bangsa jin. Nah gitu, bisa ngobrol guys, asli bisa. Bahkan guru saya sampai sekarang masih ada. Masih ada yang belajarin itu. Ya, akhirnya saya balikin lagi ke sana juga gitu. Karena dulu pernah ngomong kalau sudah nggak kuat ya balikin ke sini gitu. Akhirnya saya balikin lagi. Kalau untuk jago-jago emang jago, tapi mungkin Anda dibacok nggak mempan, kalau ditabrak mobil ya mungkin sakit gitu. Sakit. Karena ada kawan saya juga begitu, hampir mempunyai begitu juga lah gitu. Itu dibacok nggak mempan, dipukulin nggak mempan, akhirnya tabrakan patah. Amit-amit Jabang Bayi ya, patah, tapi darahnya tuh nggak keluar guys, tapi meninggal. Nah, dari situlah saya mulai takut. Akhirnya akan ku balikin lagi lah. Kembaliin lagi. Jadi ngeri guys. Ya. Kawan-kawan yang belum terlanjur, saran saya jangan. Saran saya tapi nggak tahu, tergantung dirimu masing-masing ya. Soalnya awalnya panas, yang pernah saya alamin itu. Oke ya, sampai sini aja perbincang-bincangan. Lain waktu kita sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.